Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Bu Haroh di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di video pembelajaran kali ini, kita masih akan melanjutkan tentang materi ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kompetensi dasarnya memahami makna Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134, serta hadis yang terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian membaca Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Anak-anakku, umumnya kita semua dapat lebih sabar, ikhlas, dan menjadi pemaaf, terutama saat kita diuji oleh Allah dengan hal-hal yang menyenangkan. Tapi saat kita diuji dengan kejadian yang tidak menyenangkan, seperti misalnya kesulitan dalam hidup, kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka kebanyakan dari kita akan sulit menerimanya. Nah, ujian kesulitan, kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, atau kemiskinan, ini merupakan perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hayat di kandung badan, selama manusia hidup di dunia. Karena setiap orang pasti memiliki bermacam-macam masalah dan aneka kesulitan. Tingkat ujian dan masalah itu pun berbeda-beda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengatasi berbagai masalah dan kesulitan itu. Nah, gimana caranya? Kuncinya ada pada keikhlasan hati, kesabaran jiwa, dan menjadi pemaaf. Karena Allah mengajarkan ketiga hal ini melalui ayat-ayatnya. Nah, Rasulullah merupakan contoh nyata. Lihat gambar. Amati gambar. Di sini Ibu menyajikan dua gambar. Gambar yang pertama, ini ada siswa sedang bersalam-salaman antar temannya. Ini menandakan bahwa kita itu harus saling bermaaf-maafan. Kemudian yang gambar sebelah kanan, ini ada siswi sedang taklim, sedang belajar, entah itu sedang bertadarus Al-Quran ya, atau sedang belajar lainnya. Perhatikan kandungan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 146 dan hadis yang terkait. Ini menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang, karena ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal seseorang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Al-Quran ya, surat Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian lihat gambar. Di sini guru sedang memberikan sumbangan kepada siswa. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasul la yuqallu alaihim qalbul mu'mini ikhlasul amali wan nasihatu liwaliyil amri waluzumul jama'ati. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri kepadanya, yaitu yang pertama, ikhlas dalam beramal, kemudian memberikan nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah ya. Jadi setiap perbuatan manusia itu dinilai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin atau orang yang ikhlas adalah niat di dalam hati. Ya. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'min ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir telah melukainya. Nah, niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram. Tidak ada beban yang memberatkan. Nah, untuk kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan hadis terkait kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajar. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.